khusus Ketua Takmir Masjid Al-Ittihad beserta jajarannya, para bapak, para ibu yang saya hormati. Tidak terasa Ramadan sudah mau berakhir. Ini kira-kira seneng atau susah nih? Susah ya. Susah nopo sebagai durung tahu poso wis lewat ngoten lho. Iki macam-macam ya. Macam-macam. Ono sing seneng, ono sing sedih. Sing seneng sebabnya ya wis pegel poso, wis pengen ndang sarapan, pengen ndang ngopi. Iku sing seneng. Sing sedih ya, sing sedih niku sebabnya ngerti muliane poso. Boten sedih sebab gak tau poso wis kabeh entek kok boten ya. Boten ya. Apa namanya? Macam-macam tiang ketika menghadapi Ramadan mau berakhir. Sedih niku sebab ngerti nek seneng pun niku akeh. Bapak nggih wis pamane sisok sarapan, sisok ngopi. Nek sing sedih niku sebab mau kehilangan bulan ampunan, bulan penuh barokah, bulan dilipat gandakannya amal-amal. Ramadan itu betul membantu. Coba tanpa adanya Ramadan, poso sunnah berangin. Kalau pribadi, ketika mau niat puasa sunnah itu agak susah, karena sekelilingnya nggak ada yang puasa. Begitu Ramadan dibantu teman-teman lingkungan seluruh umat Islam berpuasa, akhirnya gampang. Nah, saya buka Quran, aduh, buaran. Begitu Ramadan datang, besok awan bunyi itu harus kamu buka kayak enak dewi, gitu. Semacam diiring. Dan itu mau berakhir. Sembahyang bengi, ya. Lek terang kakak sembahyang bengi aja ini kan ya. Begitu mulai merasakan nikmatnya, indahnya ya, ibadah di bulan Ramadan, tiba-tiba sudah mau berakhir. Itulah mungkin senggarai sedih. Tapi yang tadi, mau sedih mau senang, yang jelas Rasulullah SAW itu memberi peringatan. Peringatannya bagaimana? Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha walam yughfar qabla khuruji walam qablahu lam yughfar lahu, rasanya gitu ya. Rahimah al-furulain dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar, gitu ya. Sungguh celaka, merugi ada orang masuk menangi bulan Ramadan, habis itu tiba-tiba nggak terasa bulan Ramadan lepas lewat, tapi dia belum diampuni. Rugi betul. Masuk tenggene Ramadan, tapi begitu selesai Ramadan dereng diampuni, itu rugi betul. Sebenarnya yang termasuk orang rugi 3 perkara dalam masa Ramadan rugi. Dalam masalah ketika nama Nabi Muhammad disebut butuh salawat, itu juga rugi. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, merugi tidak masuk surga bagi orang yang kedapatan
bahkan mengenai ada kedua orang tuanya tapi gak masuk surga. Artinya apa? Gak diapi wong tuane itu sangat merugi. Sama wong wis mlebu Ramadan tapi gak diampuni itu sungguh sangat merugi. Amal itu dihitung oleh amal akeh. Amal wajib penggene Ramadan sembah dhuwur niki wae wajib. Niku ganjare ditulis kaya ping 71 di selain Ramadan. Amal sunnah, sholat sunnah hadiah dihitung kaya nglakoni sholat wajib di luar Ramadan. Siapa sing njaluk ampun nggih diampuni. Maka betul rugi bagi mereka yang tidak mendapatkan ampunan ketika Ramadan selesai. Siapa yang rugi? Sing gak poso. Wonten sing gak poso. Ya, sing gak darus, sing gak tarawih. Niku rugi. Gak diampuni. Kak poso mel yo. Oh, Kiai Sakti, Kiai Keras Sakti nggih. Video ini kan ngoten. Ucap oma, apa cak yo-yoan jare ngoten. Gak kalau poso betok yo. Yo. Ini gua artinya Ramadan itu bulan ampunan boten sedoyo. Enak lah ya. Tak tahu poso meroi aku diampuni aku kan jarene bulan ampunan. Boten. Bulan ampunan diampuni damel mereka yang betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan. Yang membedakan antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan. Yang meningkatkan amalnya ketika masuk bulan Ramadan. Maka yang tidak ini pula yang merugi. Tapi apapun itu, katakan kita merugi, tapi jangan berhenti. Selama masih ada waktu, ini masih ada berapa hari ini? 3 harian lah ya, 3 hari atau 4 hari, 2 hari bahkan. Ini saya nggak tahu poso, aib dan poso. Ada kesempatan. Bulan Ramadan itu bukan berarti konten yang itu ketika gak poso sembunyi-sembunyi isin. Ono sing gak poso malah terang-terangan gagah-gagahan. Munafik kok gak poso kok sinten-sinten kene rokokan karo misalnya. Maka nek dawuhe Gus Barak wong sing isin ketika gak poso, ketika bermaksiat kepada Allah, maka sebenarnya itu bukan munafik, tapi rasa malu. Itu adalah rasa malu. Begitu juga sebaliknya, kok terang-terangan gak poso, itu bukan berarti jujur, wonten. Aku itu jujur, sokokan naik, wonten. Itu bukan jujur, itu tidak punya rasa malu. Terang-terangan, gambarannya gak nurut kalau perintah Gusti. Bukan jujur itu, bukan maco boten, gak diisi. Maka di Ramadan, sing gak tahu poso, sing gak tahu ngaji, sing gak tahu sembahyang, sing gak tahu tarawih, momen untuk mencoba berubah. Tidak ada istilahnya kemudian sungkan wingi-wingi gak tahu poso, gak tahu iki poso, belum. Sungkan biasanya gak tahu sembahyang, tiba-tiba poso, gak harus tarawih, belum tentu. Memang fungsinya Ramadan untuk itu, untuk orang itu mau berubah.
Supaya apa? Supaya nggak termasuk orang yang dianggap Nabi sebagai orang rugi, orang yang celaka. Ramadan lepas ternyata belum diampuni. Memang inilah momennya. Ketika kok belum, maka masih ada beberapa hari. Ketika sudah, maka di akhir Ramadan ini ada namanya hadiah, hadiah untuk umat yang mulia, hadiah mulia dari umat Nabi yang paling mulia. Hadiahnya berupa apa yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu artinya betul-betul satu amalan di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya, kebaikannya, pahalanya, nilainya melebihi orang yang beribadah selama 1000 bulan. Fama adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Beberapa ulama menyebut kata 1000 bulan itu bisa bermakna hakiki. Hakiki artinya 1000 bulan. Satu amalan di malam ini lebih baik nilainya daripada beramal 1000 selama 1000 bulan. Ada yang mengatakan lafaz 1000 itu adalah patokan paling rendah dari ditingkatkannya amal-amal. 1000 lebih baik dari 1000 bulan itu amalan paling sedikit. Maka sebenarnya sangat banyak sekali. 1000 tahun atau 1000 itu sebagian lafaz dari khairun min alfi syahr. Maka itu adalah betul-betul hadiah, dipertimbangkan, diberikan oleh Allah untuk umatnya Nabi yang paling mulia. Sebab suatu hari dalam mimpinya ditemukan, dikasih tahu umurnya umat Nabi itu sedikit dibandingkan dengan umur Nabi-Nabi yang lain sangat panjang. Ini kalau bukan sebab Nabi Muhammad SAW tidak akan diberikan Lailatul Qadar. Jika bukan sebab Nabi Muhammad lah yang mampu membawa Al-Quran, tidak akan diturunkan Al-Quran. Jika bukan sebab Nabi Muhammad yang mampu membawa Al-Quran lalu menyampaikan kepada umatnya, maka tidak akan diturunkan Al-Quran. Semua itu kita jadi ikut mulia sebab Nabi kita yang mulia. Maka sebagai bentuk membandingkan atau menyamai sebagai menghilangkan rasa sedih bagi Nabi, Allah memberikan malam Lailatul Qadar, malam yang nilai pahalanya, keutamaannya melebihi orang beribadah selama 1000 bulan. Umur kita betul pendek-pendek, 60-70 dibandingkan umat terdahulu ada ratusan tahun. Maka jelas perbandingan yang jauh yang bikin Nabi sedih. Umur kita umat Nabi pendek, hakikat jelasnya bisa. Ya. Umur umat Nabi yang lain panjang, digunakan banyak ibadah, mending. Ya. Umur umat Nabi kita ini saya sudah tobatnya 5 tahun menjelang mati. Sing tobat sing ngoten, ngoten. Ya, sing gak tobat ya apa? Makin tua makin menjadi, ya. Makin tua makin goda istri orang lain, dan ini tambah bahaya. Ya, maka dikasih kesempatan adanya namanya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu
itu amalan bulan Qadar, maka dia sapiannya pahalanya sama dengan beramal sama 1000 bulan. Dan itu juga bukan berarti kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita tadarus Al-Quran 1 juz, kita sholat tahajud 4 rakaat misalnya atau 2 rakaat, bukan berarti kita tidak perlu untuk ibadah yang lain lagi, bukan. Ini Lailatul Qadar. Maka nilai sholat tarawih saya di malam ini sudah sama dengan 1000 bulan. Sudah tak perlu tarawih lagi, nggak perlu sembahyang zuhur lagi, nggak perlu sembahyang wajib lagi, bukan. Itu adalah nilainya saja. Maka yang wajib tetap wajib, gitu ya. Para hadirin yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar itu juga bukan seperti mendapat ilham, bukan seperti mendapat hembusan angin sejuk setelah tahajud, melihat cahaya tengah-tengah tadarus ngantuk, bertemu kanjeng Nabi misalnya, mimpi malaikat turun, ya. Ketemu malaikat Jibril ngasih THR buatan, ya. Lailatul Qadar itu bukan mendapatkan yang seperti itu. Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam. Jika pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu, amal kita inilah yang dianggap sebagai amalan Lailatul Qadar. Seandainya malam nanti adalah malam Lailatul Qadar, tanpa perlu mimpi, tanpa perlu merasa melihat cahaya, kita sholat 2 rakaat, itulah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita senilai 2 rakaat yang melebihi keutamaannya, lebih 2 rakaat selama 83 tahun. Maka Lailatul Qadar itu disesuaikan dengan amal kita. Siapapun itu pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Bedanya porsinya masing-masing. Jika kebetulan pas malam nanti adalah malam Lailatul Qadar, lalu kita kemudian banyak menghabiskan dengan baca Al-Quran, banyak menghabiskan dengan sholat malam, banyak menghabiskan dengan zikir dan doa misalnya, itulah kita sejatinya mendapatkan Lailatul Qadar. Jika malam nanti misalnya lalu kita habiskan dengan hanya sebatas ngopi, kemudian main remi, judi, ya, ditambah ngerasani, ya, kita juga mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya, Lailatul Qadar lebih tepatnya, ya. Sebab apa? Sebab di waktu yang mulia seperti itu ternyata tidak kita gunakan untuk hal-hal yang positif, tapi untuk hal yang negatif. Normalnya pada waktu yang mulia itu dosa akan lebih berat. Kita melakukan kemaksiatan di tanah suci Haram, di tanah Mekah, di depan Baitullah, di depan Ka'bah, itu dosanya lebih berat. Sebab menodai kesucian Masjidil Haram. Kita melakukan maksiat di bulan Ramadan, sama, dosanya lebih berat. Sebab menodai kesucian Ramadan. Kita menodai kesucian Lailatul Qadar, bedanya jelas betul itu lebih berat, tapi tidak dihitung, tidak diartikan berarti sama dengan main judi sama 1000 bulan, tidak. Ya, hanya menodai kemuliaan Lailatul Qadar. Ya, itu termasuk bagaimana rahmat Allah kepada umat baginda Nabi pada bulan Ramadan. Normalnya pada bulan Allah, Asyhurul Rajab, Muharram, Rajab, Dzulhijjah, Dzulhijjah, apalagi Muharram,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini adalah 4 bulan haramnya Allah, 4 bulan yang dimuliakan Allah, di mana di situ para ulama menyebutkan amal baik dilipat gandakan, begitu juga amal buruk juga dilipat gandakan. Keistimewaan Ramadan tidak. Itu tadi malam Lailatul Qadar, amal kebaikan senilai 1000 bulan, tidak berarti kejelekan di malam Lailatul Qadar senilai 1000 bulan kejelekan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita juga diperintahkan untuk betul-betul mencari Lailatul Qadar, tentu artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar yang biasanya sudah tarawih, sudah tadarus, sudah sholat malam, tambahnya itu betul-betul malam yang penuh berkah. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, turun semua malaikat di malam Lailatul Qadar untuk apa? Untuk mendoakan hamba-hamba Allah yang menghidupkan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, begitu juga Ruhul Amin, malaikat Jibril, bukan malaikat biasa yang turun, begitu juga malaikat Jibril turut memberikan rahmatnya, turut mendoakan kepada kita. Maka ketika rahmat itu turun, kita pertanyakan diri kita sedang apa? Jika kita sedang mengamalkan sebuah amal saleh, amal baik, itulah hakikatnya kita sedang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka di situ termasuk salah satu, ya, akhirnya malaikat itu bergerak, beraktivitas sesuai dengan perintah Allah. Itu akan menjawab, ya, kalau kita kadang melihat ceramahnya siapa, Anwar Zahid, ya, itu ada yang tanya, malaikat Israfil kalau tugasnya adalah meniup sangkakala, sekarang kerjanya ngapain? Ngelus-ngelus trompetnya yang ngoten. Ya kan belum, kan gitu, kiamat belum. Tugasnya meniup trompet. Itu sekarang ngapain? Itu tadi termasuk jawaban. Jangan-jangan bisa jadi itu termasuk mendapatkan, ya, perintah Allah untuk turun, ya, membawa rahmat Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar betul-betul malam yang akan bersyukuran. Ya. Doa-doa dijabai. Ya. Pintu taubat terbuka lebar-lebar. Amal kita dilipat gandakan nilainya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan, dan carilah di setiap malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Taharru Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, bukan dibiarkan. Ya udah terserah, yang penting seperti itu tadi. Bahkan kalau tadi di awal saya katakan bagian Nabi kemudian memperingatkan, sungguh celaka, sungguh merugi orang yang tidak diampuni setelah selesainya Ramadan, ada lagi ancaman yang keras dari Nabi. Fihi Lailatul Qadar, dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Faman hurima khairaha faqad hurima al-khairu kullah. Siapa yang tidak diberikan kebaikan pada malam Lailatul Qadar, sungguh dia telah tidak diberikan seluruh kebaikan. Tidak kemudian diisi dengan amal-amal soleh. Malam Lailatul Qadar lalu kemudian banyak diisi dengan hal yang sia-sia, diisi dengan hal yang haram, ya,
yang biasanya ya, berjamaah bisa ikut sholat tarawih, entah kemudian pas di malam Lailatul Qadar malah tertidur. Yang biasanya ikut darus misalnya pas di Lailatul Qadar malah godain tetangga misalnya ya. Yang biasanya setiap malam ketika Ramadan itu bangun tahajud, nah kok ternyata scroll lihat drakor ya. Maka itu perlu hati-hati. Hati-hatinya apa? Kata tadi, siapa yang diharamkan dari kebaikannya Lailatul Qadar, maka sungguh dia akan diharamkan dari seluruh jenis kebaikan. Wala yuhramu khalquhu wala yuhramu illa mahrum. Dia diharamkan kecuali orang yang betul-betul dicegah oleh Allah supaya tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka ini betul-betul sebagai bentuk usaha kita ya, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Betul-betul ya, Rasulullah itu begitu masuk 10 terakhir bulan Ramadan ya, sekelas Nabi yang diampuni dosanya. Begitu masuk 10 terakhir bulan Ramadan, berangkat iktikaf, membangunkan seluruh keluarganya, bukan malah santai-santai, bukan. Semakin mendekati akhir Ramadan, maka semakin dia semakin semangat. Selama Ramadan masih ada, jangan-jangan itu adalah kesempatan Allah memberikan kita ampunan, memberikan kita hidayah, memberikan kita awal baru. Ya, betul. Ya, memang sebagian itu ada orang soleh ketika malam Lailatul Qadar itu mendapatkan semacam udara yang sejuk, semacam cahaya yang itu betul-betul titik balik. Selepas Ramadan berubah segalanya. Yang tadinya punya kebiasaan dulu beralih, perlahan beralih menjadi kebiasaan yang agak baik. Yang berapa ini? 13 menit. Ramadan apa tadi? Lailatul Qadar ya, sebagai titik balik. Ya, itu tadi dikatakan bahwasanya barang siapa yang diharamkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh diharamkan dari semua jenis kebaikan. Barang siapa yang kemudian lepas dari Ramadan lalu belum diampuni, maka dia sungguh sangat merugi. Gambarannya itu Ramadan itu seperti pintu surga di depan mata, ampunan di depan kita, ampunan dari Allah di depan kita, surga di depan kita. Kita mau masuk, gambar lebih mudah, ada makanan di depan kita, ada duit 1 koper di depan kita ya. Tapi kita tidak mau mengambilnya, sehingga kemudian tidak diberikan ampunan oleh Allah. Kenapa tidak mau mengambilnya? Ya, untuk jawabannya itu ya, siapa yang nggak ingin surga? Siapa yang nggak ingin ampunan Allah? Pasti ingin. Lalu kenapa kemudian masih banyak orang yang menyia-nyiakan Ramadan? Ya, jawabannya mentok satu, hawa nafsu. Ya malas, punya puasa biasanya nggak puasa nggak usah lah. Biasanya ini ngopi perawan nggak usah lah. Maka sumbernya adalah hawa nafsu. Sedangkan di dalam Ramadan itu sebenarnya Allah memberikan keringanan kepada kita. Di luar Ramadan musuh kita itu 3 ya. Hawa nafsu, setan dan jin. Setan dari manusia. Begitu masuk ke Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin. Ketika datang Ramadan, pintu
surga dibuka, pintu neraka ditutup, dibelenggu setan-setan. Setan-setan dibelenggu, artinya setan itu sebenarnya artinya sifat buruk, sifat menggoda, sifat membujuk untuk melakukan perbuatan buruk, itu namanya setan. Maka setan itu bisa jenis manusia, bisa jenis jin. Setan berjenis jin inilah yang dibelenggu di bulan Ramadan. Setan yang berjenis manusia ada. Ya. Kemarin betul gitu, ya, diciptain kawan. Ketika Ramadan, ya, maghrib kurang 7 menit, puasa dia ini teman. Ya. Dia mampir ke rumahnya temannya. Lalu 7 menit berbuka, disediain kopi sama rokok. Monggo katanya, ya, kopi masih panas, baunya kebul-kebul. Ya, ini karena memang keinginannya dia dirokok, ya, kesukaannya dia dirokok. Kurang 7 menit, betul itu, gak kuat dengan harumnya rokok, langsung ya diminum kopinya, disumet rokoknya. Kurang 7 menit, bisa kita tidak bilang, oh setan, betul ini, betul itu ada, ya. Setan itu dibelenggu, setan berjenis jin, setan manusia masih ada. Maka ketika di bulan Ramadan, ya, setan yang berjenis jin itu dibelenggu betul oleh Allah. Ya. Yang ada hanyalah melawan hawa nafsu kita, dan itulah alasannya kenapa masih ada kemaksiatan di bulan Ramadan. Artinya setan dibelenggu. Kok masih banyak yang nggak puasa? Kok masih banyak yang maling? Itu tadi. Sebab keburukan, sebab kemaksiatan bukan hanya dari setan. Kasihan setan disalahin terus. Ya, bulan Ramadan, ya, saya akan dipenjara, masa disalah-salahin gitu kan? Ada namanya hawa nafsu manusia. Dan itulah sumber yang harus kita perangi di bulan Ramadan ini. Ya. Begitu sukses, itu betul jadi modal, ya, sampai lewatnya Ramadan, itu yang kita mampu menjaga diri, ya, di bulan Ramadan, ya, itu betul-betul nanti bisa dibawa selepas Ramadan. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir di akhir Ramadan ini, di penghujung Ramadan ini, Nabi menghabarkan banyak amalan, paling enggak baca Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, supaya tidak lepas dari Ramadan kita belum diampuni. Ya, perbanyak baca doa setelah witir, Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir menit, 6 menit sudah. 6 menit kita dikit, bentar terakhir dikit, ya. Terakhir kita ini betul-betul dikasih kesempatan masih dalam Ramadan. Dulu di zaman Nabi ada 2 pemuda berbaikat Islam kepada Nabi pada waktu yang sama. Dua-duanya ini suka jihad fisabilillah. Setelah masuk Islam, 2 pemuda ini suka jihad fisabilillah. Maka betul, satu dari pemuda tadi meninggal syahid fisabilillah. Satu lagi menyusul kemudian, setahun kemudian, tapi masih dalam keadaan di rumah, nggak dalam keadaan jihad fisabilillah. Satu sahabat Nabi, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, mimpi bertemu 2 pemuda tadi. Dalam mimpinya seakan dia di depan pintu surga. Talhah, 2 sahabat tadi. Herannya pintu surga dibuka, malaikat mempersilahkan masuk orang yang terakhir meninggal, bukan yang syahid fisabilillah.
wahai yang mati belakangan masuk duluan. Itu buat hatinya kaget. Baru kemudian yang syahid masuk kemudian. Giliran sahabat al-haq, giliran kamu belum waktunya, sebab kamu belum waktunya mati. Terbangunlah pemuda itu diceritakan kepada para sahabat yang lain. Ajib, mengherankan, orang yang syahid fisabilillah ternyata dimasukkan surga setelah orang yang meninggal setahun berikutnya tidak dalam keadaan syahid fisabilillah. Sampai geger, ya. Kemudian sampai di telinga baginda Nabi, ya, min ayyin ta'jabun. Dari hal apa kalian heran? Dari hal apa kalian terkejut? Bukankah dia kembali hidup setelahnya 1 tahun? Iya baginda Nabi. Bukankah yang meninggal berikutnya itu masuk menangi Ramadan? Iya baginda Nabi. Bukankah dia puasa? Bukankah dia sholat begini? Iya baginda Nabi. Maka jauh antara orang yang syahid fisabilillah dengan orang yang menangi Ramadan diisi dengan amal-amal sholat tingkatnya jauh. Mereka yang mendapatkan Ramadan dan diisi dengan amal-amal yang baik itu lebih tinggi daripada orang yang syahid fisabilillah. Maka terakhir, ya, ini adalah momen-momen terakhir sebelum habis Ramadan. Mari semoga kita termasuk, ya, hamba Allah yang diberikan taufik, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan untuk menghidupkan, untuk berjuangkan, ya, sisa akhir dari Ramadan ini, sehingga kemudian kita tidak termasuk, ya, dari umat Nabi yang merugi. Dan semoga kita juga termasuk diberikan oleh Allah umur panjang sampai mengenai sampai umur kita pada Ramadan berikutnya. Amin Allahumma. Nah, demikian apa yang akan saya sampaikan. Atas subhanallahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, mohon taufik dan hidayah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.